Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hadang eksekusi tanah, 2 perempuan di kota Semarang nekat naik alat pengeruk eskavator. Ketiduran karena kelelahan usai membobol atap sekolah, seorang pencuri dengan mudah diborgol polisi. Lagi-lagi banjirop merendam ratusan rumah di Kampung Bugisan, Kota Pekalongan. Kita ke informasi selanjutnya. Banjirop kembali merendam ratusan rumah di Kampung Bugisan, Kota Pekalongan. Bencana banjir seperti ini sudah berlangsung selama 5 tahun, namun pemerintah Kota Pekalongan tak kunjung memberikan solusi. Banjirop kembali merendam ratusan rumah di Kota Pekalongan Kamis pagi. Banjir terparah terpantau di permukiman padat Kampung Bugisan di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Sedikitnya 300-an rumah terendam. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Nyaris seluruh akses jalan juga tergenang sehingga mengganggu aktivitas warga. Banjir seperti ini sudah menjadi langganan tahunan, bahkan sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Warga menyayangkan pemerintah Kota Pekalongan tak kunjung mampu mengatasi banjirop ini. Ya, meneknya wis 5 tahunan lebih, Pak. 5 tahun terakhir. Nah ini kalau yang banjir hari ini sejak kapan nih airnya datang? Datang jam 1 Jam 1 pagi nanti ya. udah mulai datang airnya. Mulai ya. Tadi ketinggiannya sampai berapa sih, Bu? Ketinggalan sampai kalau Yang di di jalan jalan? sini 50 lebih lah, kalau di sana 1 meter lebih yo. Oh, oke. Bu, harapannya apa, Bu? Harapannya apa? Harapannya ya semoga cepat-cepat diperbaiki yo. Ditangani, Bu, ya? Ditangani, pemerintahnya harus menangani secepat-cepatnya. Banjirop biasanya datang pada malam atau dini hari. Air biasanya kembali surut pada pagi dan siang hari. Uncur Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Para perajin tahu di berbagai daerah di Jawa Tengah masih kelimpungan karena harga kedelai impor yang terus saja naik. Menaikkan harga dirasa sejumlah perajin bukan pilihan tepat karena pelanggan akan lari. Kini perajin menyiasati dengan mengecilkan ukuran tahu. Para perajin tahu di Kabupaten Tegal masih kelimpungan untuk bisa bertahan. Mereka kian tercekik karena harga kedelai impor terus naik dan kini menembus angka Rp14.000 per kilogram. Para perajin di desa Adiwarna misalnya, mereka memilih terus berproduksi meski tidak sebanyak seperti biasanya. Selain tidak mau pekerja menganggur, para perajin juga tidak ingin kehilangan pelanggan. Karena itu meski terancam tidak untung, mereka tidak menaikkan harga tahu. Pak, kalau beli lagi naik lagi 200-300 per kilonya. Kalau kondisi seperti ini berarti siasatnya gimana para perajin tahu ini? Siasatnya paling ukurannya dikecilin lagi, terus nggak bikin yang paling kecil itu nggak bikin karena itu merugikan. Harga jualnya rendah sih ya, terus kedelainya kan naik. Belum buat bahan bakar, buat bayar itu kuli. Kalau dengan menaikkan harga nggak bisa? Nggak bisa, yang belinya nggak mau sih Pak. Paling mahal berapa kalau dijual berarti? 1.000. Para perajin tahu meminta pemerintah mengendalikan harga kedelai impor agar tidak memberatkan para perajin. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Gubernur Ganjar Pranowo ikut memanen bawang bersama para petani bawang di Desa Glonggongan Brebes Rabu siang. Ganjar mendorong para petani untuk memberikan nilai tambah pada bawang dan juga beralih menggunakan pupuk organik.
Gubernur Ganjar turun ke sawah bersama para petani desa Glonggongan di Kecamatan Wanasari, Brebes. Ganjar ikut memanen bawang merah bersama petani bawang. Usai memanen, Ganjar berdialog dengan para petani, mendengarkan keluhan mereka seperti soal harga, pupuk langka, dan juga banjir. Terkait pupuk langka, Ganjar mendorong para petani mulai beralih menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan. Lebih dari itu, petani didorong untuk menambah nilai tambah pada bawang. Masalah kan sehingga air kalau berlebih terus kemudian masuk hasil bawangnya kelihatan betul-betul kecil. Tapi yang kecil ini sebenarnya kalau kita bisa meningkatkan nilai tambah akan sangat bagus diolah. Di Brebes sudah ada olahannya pasta, ada bawang goreng, bawang goreng crispy dibina oleh BI juga, sudah ada ekspornya. Jadi sebenarnya ditambah tidak hanya nanam saja tapi memproses untuk produksi yang lain. Ini yang ada. Maka kita minta nanti dari Brebes kita minta untuk membantu, coba dihitung, dicek yang ada di sana problem airnya biar tidak banjir. Yang kedua, nah ini kerusakan tanah ya, kan tadi keras sekali unsur haranya udah kayaknya sedikit. Nah saya mau ajak beberapa orang yang kemarin punya produk yang katanya bisa merecover. Nah, tadi mau kita ajak untuk membuat demplo di sini. Nah, satu harapan begini, tanah yang sudah keras begini coba kita recover agar unsur haranya muncul kembali. Nah, beberapa nutrisi yang mereka punya katanya bisa dan mereka sepakat tadi. Sambil pelan-pelan saya ajak mau organik ya. Ternyata DPRD Kabupaten Brebes telah menyiapkan 3 nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi calon penjabat Bupati Brebes. Berdasarkan hasil rapat lintas fraksi, DPRD Brebes akan menyiapkan 3 nama bursa calon penjabat Bupati Brebes. Namun dari 3 nama Sekda Brebes Joko Gunawan paling dijagokan karena memiliki rekam jejak yang menjanjikan. Bursa calon penjabat diajukan karena pasangan Iza Priyanti dan Narjo, Bupati dan Wakil Bupati Brebes periode 2017-2022, akan mengakhiri masa tugas pada Desember mendatang. Pengamatan kami sendiri, baik lewat fraksi maupun pimpinan DPRD terhadap kinerja masing-masing yang memenuhi syarat, atau sebaliknya memang kalau ada komunikasi dari teman-teman OPD yang merasa bahwa memang mereka patut untuk diajukan. Saat ini kalau lihat figur ya tentu yang paling utama adalah Sekda, karena Sekda ini jabatan tertinggi yang ada di Kabupaten Brebes. Track record-nya juga cukup lama di OPD, kepala dan juga di jabatan Sekda.